Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dapat mewawancarai Bapak pada hari ini. Sebelum saya mewawancarai Bapak, izinkan saya Pak perkenalkan diri dulu. Saya guru Bapak Ibu Rosdiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidendeng, Rapang. Nah, sekedar informasi Pak bahwa sesi wawancara ini untuk memenuhi tugas saya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Pak. Di sesi ini ada kurang lebih 8 pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang Pak Di? Ya, saya Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Rapang. Oh iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di dalam sekolah Bapak? Ini berbicara persoalan kasus etika dilema ya. Apa namanya? Dilema. Dilema ya. Cara mengidentifikasi dilema etika kalau di SMP Muhammadiyah Rapang itu ada 4 poin. Yang pertama, tinjau nilai dan prinsip. Tentunya apakah ada konflik atau 2 nilai prinsip yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua tentunya adalah analisis dampak. Tentunya mempertimbangkan dampak tindakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi. Ini mendiskusikan dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Karena pasti ada perbedaan di antara teman-teman semua. Yang keempat adalah konsisten atau konsistensi. Tentunya apakah tindakan konsisten dengan perilaku dan keputusan sebelumnya. Saya kira seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi bujukan moral misalnya? Ya, yang pertama tentunya di situ ada perasaan tidak nyaman. Pasti ada. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah memperhatikan perasaan yang tidak nyaman atau keraguan dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah pengaruh eksternal. Tentunya ini pengaruh eksternal, yaitu mengidentifikasi apakah ada tekanan atau pengaruh dari orang lain yang membuat Anda ragu. Itu. Yang ketiga, ada kejujuran diri. Tentunya refleksikan apakah tindakan tersebut sejalan dengan integritas dan moralitas pribadi. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan jangka panjang tersebut. Tentunya mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang diambil. Saya kira seperti itu untuk cara mengidentifikasi dilema etika dan kemudian bagaimana cara mengidentifikasi bujukan moral itu. Seperti itu. Oh, iya Pak, jadi dapat saya simpulkan bahwa Bapak jika mengidentifikasi yang mana dilema etika atau bujukan moral itu yang saya benang merahnya adanya tinjau nilai dan prinsip Pak, karena betul. Dilema etika itu adalah dilema di mana kedua kasus itu sama-sama benar Pak, dan bujukan moral itu adanya pengaruh eksternal Pak, betul. Itu ada yang bisa. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan sebuah keputusan di lingkungan sekolah,
dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benarnya. Yang pertama tentunya kami mengidentifikasi nilai tersebut, tentukan nilai dan prinsip yang terlibat. Yang kedua, evaluasi dampak tersebut, tentunya mempertimbangkan dampak bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga itu tadi konsultasi, tentunya mendiskusikan dengan teman-teman tim yang untuk perspektif yang beragam. Karena pasti kalau banyak orang kan beragam semua perspektif itu, makanya kita harus diskusikan bersama. Yang keempat adalah keputusan yang transparan. Jelaskan alasan keputusan kepada semua pihak supaya teman-teman pihak yang ada itu sama-sama perspektifnya ke depan. Itu saya kira seperti itu untuk pengambilan keputusan. Iya Pak, luar biasa sekali Pak Ya. cara Bapak mengambil keputusan, bahwa saya tertarik lagi dengan tadi yang ada transparan. Ya, Jadi transparan. Ya, jadi betul. tidak ada termasuk bujukan dari Tidak eksternal ada tadi bujukan, ya. ya. Jadi dilema ITK memang terjadi dalam proses yang Bapak lakukan. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan jika ada memang kasus itu terjadi? Ya. Langkah-langkahnya kan? Iya Pak, Dan langkah-langkah. prosedurnya. Iya, atau prosedur. Ya, langkah atau prosedur yang kami lakukan tadi saya bilang mengidentifikasi masalah. Iya. Ya, tentunya itu utama yang perlu diatasi, identifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data tersebut. Mengumpulkan data. Setelah mengidentifikasi, kita kumpulkan data tersebut. Kemudian menganalisa data. Ya. Apa yang dianalisa tentunya mengevaluasi data dan mengidentifikasi solusi potensial. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan. Ya. Pilih solusi terbaik berdasarkan analisis. Ya. Kemudian yang kelima adalah implementasi. Lakukan keputusan dengan langkah yang konkret. Ya. Dan yang keenam adalah mengevaluasi. Tinjau hasil dan lakukan penyesuaian yang jika diperlukan. Itu. Jadi ada 6 poin yang langkah atau prosedur yang kami lakukan di sini. Pertama adalah mengidentifikasi, pengumpulan data, menganalisa, kemudian pengambilan keputusan, implementasikan, kemudian evaluasi. Itu ada 6 langkah. Masya Allah. Jadi pertama kita identifikasi dulu Ya, akar masalahnya. akar masalahnya. Ya, apa yang terjadi, baru terjadi. mengumpulkan data-datanya Pak Di, baru menganalisa mana prinsip-prinsip yang bertentangan, kebenaran mana, Setelah dianalisa, ya pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Untuk implementasikan, kemudian evaluasi. Evaluasi. Nah, ini yang luar terus. biasa sekali Ya, Pak. ya. Setelah mengambil keputusan ada evaluasi Ada lagi. evaluasi. Ya, Ya, apa evaluasi. keputusan tersebut Ya, sudah kalau- benar ya, betul. atau salah, sudah efektifkah? Ya. Betul-betul Masya Allah sekali Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya. Apakah ada cara lain selain keenam tadi Pak? Adakah yang paling efektif menurut Bapak? Kalau yang paling efektif menurut saya, ada 5 hal yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika itu. Yang pertama adalah mengklarifikasi nilai. Klarifikasi. Mengklarifikasi. Tentukan nilai dan prinsip yang relevan itu. Kemudian pertimbangkan dampaknya. Ya, evaluasi dampak terhadap semua pihak. Kemudian yang ketiga tentunya adalah diskusi terbuka. Diskusi terbuka sama teman-teman. Libatkan semua tim. Ya. Kemudian transparansi, kemudian konsistensi itu tadi. Hanya 5 hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu. Ya. Masya Allah Pak, saya tertarik dengan diskusi terbuka tadi Pak, bahwa dalam pengambilan keputusan kita melakukan diskusi ya Pak sama yang dianggap panutan atau contoh untuk mendapatkan hasil keputusan yang terbaik Pak Di, Iya, tidak betul. merugikan Iya, tidak salah merugikan satu salah satu pihak. Iya benar sekali Pak. Nah pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Pak?
Apa yang merupakan tantangan atau kendala yang Bapak hadapi, Pak? Kalau tantangan sih banyak. Ya, namanya pemimpin itu banyak tantangannya. Iya, Pak. Apalagi sebuah lembaga. Tetapi kami coba untuk mengklasifikasi sebuah masalah. Ada 5 poin tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu. Yang pertama, konflik nilai. Lagi-lagi nilai ini, konflik nilai. Ya, ini terkait dengan benturan antara prinsip dan nilai yang berbeda. Ya. Yang kedua adalah tekanan eksternal. Ya, pasti ada itu tekanan eksternal. Pengaruh dari pihak luar yang mempengaruhi sebuah keputusan itu. Dan itu pasti ada. Lembaga manapun pasti ada. Bahkan sampai tingkat presiden pun ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian dampak itu. Ya. Ini sulit untuk memprediksi konsekuensi jangka panjang. Ya, itu ketidakpastian. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan informasi. Nah, ini keterbatasan informasi. Kurangnya data yang akurat, yang lengkap untuk diolah, untuk dievaluasi. Jadi memang perlu ada informasi yang akurat. Ya, kita harus mengklarifikasi, mengidentifikasi informasi. Ya, supaya itu informasi kita bisa kelola. Karena dari informasi itu kita peroleh data. Kemudian yang kelima lagi-lagi adalah komunikasi itu yang perlu. Kesulitan dalam menyampaikan keputusan secara jelas dan transparan. Karena tidak adanya komunikasi, maka perlu komunikasi terus. Semua jajaran, semua anggota yang ada. Nah, untuk mencapai, untuk tantangan itu tadi. Ya, gitu. Iya, Pak, dari kelima tantangan tadi saya tertarik dengan komunikasi. Iya, komunikasi. Iya, memang perlu Pak komunikasi. Perlu memang komunikasi. Apalagi kalau ada pihak yang Kalau perlu saya tambahkan komunikasi dan kolaborasi. ya, komunikasi dan kolaborasi Iya. itu luar biasa kali, Pak. Sangat perlu, apapun itu harus dikomunikasikan dan kolaborasi Betul. Iya, akan kolaborasi. mendapatkan hasil yang terbaik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada jadwalnya? Tata cara ya, Tata cara. dan jadwalnya. Iya. Ya. Kalau tata cara apa ya? Tata cara penyelesaian kasus begitu. Iya, Pak. Yang pertama adalah itu tadi mengidentifikasi dan mengklarifikasi. Segera identifikasi masalah dan nilai yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, tentunya pengumpulan data. Nah, jadi sebenarnya ini barang cuman itu yang Kembali. berputar. Iya, Pengumpulan informasi, kumpulkan data dan fakta yang relevan. Kemudian diskusi dan konsultasi. Ya, diskusikan dengan teman-teman, konsultasikan dengan orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, adakan rapat tim untuk perspektif yang beragam. Kemudian evaluasi opsi. Di situ ada analisis pilihan solusi dan dampaknya. Ya, ketika kita lakukan evaluasi opsi itu. Kemudian pengambilan keputusan. Pilih solusi yang terbaik dengan konsensus tim. Ya, jadi lagi-lagi ini tim. Kemudian implementasikan dan tinjau kembali. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasil selama itu yang kita lakukan. Ya, implementasikan dan tinjau. Kemudian terkait dengan jadwal, sebenarnya jadwal itu segerakan. Kalau saya segerakan, ya. Identifikasi dan klarifikasi, segerakan itu barang. Kemudian dalam 1 sampai 2 hari itu pengumpulan informasi dan diskusi. Nah, kemudian dalam 3 sampai 5 hari evaluasi opsi dan pengambilan keputusan itu. Setelah itu kita lanjut dalam 1 minggu implementasikan dan tinjauan tersebut. Nah, itu terkait dengan jadwalnya. Jadi jadwalnya itu Pak segera mungkin Segera dilaksanakan. mungkin dilaksanakan. Ya, kalau bisa Kalau pada memang hari ada masalah jangan lagi ditunggu bahwa besok 1 minggu ke depan baru kita selesaikan. Identifikasi masalah tersebut, apa solusinya. Nah, diskusikan dengan teman, ya begitu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Pak berhubungan tadi dengan diskusikan atau konsultasi. Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, tentu ada.
Pertama adalah tim penasehat. Tim penasehat. Ya, siapa-siapa Pak tim Kalau penasehat? tim penasehat dalam lingkungan sekolah itu kan, kalau di sekolah kita di Muhammadiyah itu kan sudah jelas. Ada pimpinan, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting ke bawah, itu sudah jelas. Nah, tim penasehat ini adalah bantuan dari tim atau komite etika. Boleh dikatakan itu komite etika, tapi dalam sekolah kita ada ketua komite. Kemudian setelah tim penasehat itu ada namanya konsultasi dengan ahli. Ya, konsultasi. Ya, kita harus konsultasikan para ahlinya, ahli di bidang pendidikan, ahli di bidang ini dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada pengalaman sebelumnya. Itu harus ada pengalaman sebelumnya. Kalau tidak ada pengalaman sebelumnya, susah itu. Ya. Artinya pengalaman sebelumnya itu ada referensi. Ya, ada referensi ya. Dan dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Itu dikatakan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah ada pedoman dan kebijakan. Nah, ini ada pedomannya, ada kebijakan. Ini terkait dengan ada panduan kita, ada aturan kita untuk melakukan sebuah kebijakan. Ya, terutama kebijakan yang ada di sekolah. Ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah diskusi terbuka. Ya, Nah, ini diskusi terbuka. Jangan menutup diri. Ya. Sebuah lembaga yang mau berkembang itu harus terbuka. Ya. Terbuka, diskusi terbuka yang dimaksud adalah pertemuan dan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan dinas pendidikan, dengan para ahli, itu semua. Nah, saya kira seperti itu untuk faktor yang membantu pengambilan sebuah keputusan. Jadi 5 faktor menurut saya untuk mengambil sebuah keputusan. Pertama adalah ada tim penasehat. Ya. Iya. Kemudian ada konsultasi dengan para ahli. Kemudian ada pengalaman sebelumnya. Kemudian ada pedoman dan kebijakan. Kemudian diskusi terbuka. Itu faktornya. Ya. Wah, bagus sekali Pak taktiknya cara untuk mengambil keputusan Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Panjang. Iya. Dari semua yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan Pak? Apa pengalaman yang Bapak rasakan, pengalaman sebelumnya itu? Ya, pengalaman mengambil sebuah keputusan dilema etika ini tentunya adalah pentingnya memahami dan menghargai nilai. Ya. Serta prinsip yang beragam. Kemudian keputusan terbaik sering muncul dari diskusi dan kolaborasi. Ya. Kemudian komunikasi yang jelas dan transparan untuk membangun kepercayaan. Ya, itu. Kemudian kita harus fleksibel, ya, kesediaan untuk beradaptasi dengan situasi dan informasi baru. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah selalu mengevaluasi sebuah keputusan untuk pembelajaran dan perbaikan terus menerus. Ya, seperti itu untuk pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Iya, dapat saya simpulkan, Mbak. Jadi pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah Bapak ini adanya kita guru harus kita dulu memahami nilai-nilai mana yang akan didahulukan. Kita juga harus fleksibel atau adaptif, jadi harus berkembang dan tidak lupa kolaborasi, Pak. Betul, itu yang perlu. Itu yang perlu, kolaborasi dengan diskusi. Ya, karena eranya memang sekarang adalah era kolaborasi. Iya, kolaborasi, diskusi untuk mendapatkan hasil keputusan yang terbaik, Pak. Masya Allah, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang singkat ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah untuk hari ini tetap semangat dan sehat selalu. Masya Allah, tetap semangat ya Pak, walaupun kita diskusi di siang hari ini ya Pak. Iya Pak, sebelumnya saya berterima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya bisa mewawancarai Bapak di salah-salah waktu Bapak. Nah,
KB Pak mohon isi, saya perkenalkan dulu. Ya. Perkenalkan, saya Rosdiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidendreng Harapan. Pada hari ini saya akan memaparkan modul titik 1 demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Perlu saya sampaikan Pak, dalam sesi ini kemungkinan ada pertanyaan yang saya paparkan sekitar 8 pertanyaan Pak. Saya mulai ya Pak. Bapak adalah kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah Harapan Pak. Iya, alhamdulillah setelah menjabat di beberapa sekolah, ini sudah masa tugas masih 15 tahun dan 4 bulan yang lalu saya menjabat Wakasek kesiswaan SMK Negeri 2 Sidrap, dan bersama beliau itu saya diamanahkan di Muhammadiyah dan dilantik sebagai kepala SMA Muhammadiyah Harapan sampai masa jabatan itu tahun 2028. Masya Allah. Jadi sebelum menjabat sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Harapan, Bapak adalah Wakasek. Iya, Wakasek 2 sekolah. 2 sekolah. Ya, sebelum saya di SMA Muhammadiyah, saya masa tugas 11 tahun di SMA 10 Sidrap. Di situ sempat 7 tahun sebagai Wakasek kesiswaan, kemudian pindah ke SMK Negeri 2 Sidrap. Itu sudah Wakasek selama 2 tahun. Kemudian alhamdulillah di sela-sela saya menjalankan tugas sebagai Wakasek SMK 2, alhamdulillah diamanahkan lagi di SMA Muhammadiyah sebagai kepala sekolah. Perjalanan karir yang luar biasa sekali Pak. Selama menjadi kepala sekolah dan Wakasek, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ada dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya, kalau masalah seperti itu sebenarnya ada taktis yang saya lakukan, diantaranya mencari akar permasalahannya dulu. Ya. Sebelum itu saya harus tahu apa masalahnya sebenarnya. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak dalam melihat mengidentifikasi itu mengetahui dulu akar permasalahan. Ya. Nah, dalam mengetahui akar permasalahan itu Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam masalah tersebut? Iya, temanya sebelum saya ambil keputusan, itu tadi yang pertama ya, kita kembali harus tahu masalahnya. Kemudian yang kedua, saya harus meminta keterangan terkait masalah dari si A, ya setelah si A, kemudian si B, tetapi tidak langsung mempertemukan, seperti itu. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan, Bapak dulu mencari tahu apa akar permasalahannya. Lalu yang kedua berbicara detail sama si A sama dengan si B. Nah, menurut Bapak, apakah langkah ini sudah sangat efektif atau ada langkah-langkah lain yang bisa Bapak lakukan? Iya, kalau langkah-langkah ini ya alhamdulillah saya langkah-langkah yang saya jalankan tadi ini efektif kalau dari saya. Kemudian langkah-langkah yang lain ada metode pendekatan yang saya lakukan terhadap si A dan si B. Artinya sebelum kita ponis suatu permasalahan, kita kan harus tahu kemudian siapa sebenarnya sumber masalahnya, apakah si A dan si B seperti itu. Jadi dari beberapa kasus yang Bapak sudah lakukan di sekolah, adakah Bapak apabila Bapak sudah ada kasus, apakah Bapak ada jadwal atau tata cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah atau tidak Pak? Iya, kalau saya selama menjabat ada masalah ini detik, ini menit, kalau bisa saya selesaikan. Saya tidak menunggu hari esok atau membuat jadwal. Artinya masalah hari ini muncul, maka harus selesai hari ini juga. Saya tidak mau tambah beban. Ya kalau berlama-lama, ya takutnya masalahnya mengembang. Apalagi kalau ada pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya. Jadi Bapak ingin menyelesaikan masalah lebih cepat, lebih baik ya Pak? Lebih cepat, lebih baik. Iya Pak. Pertanyaan yang hampir terakhir lah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Bapak? Ya,
faktor-faktor yang sebenarnya saya sudah terbiasa menyelesaikan hal itu. Ini mungkin pengalaman dari kesiswaan. Kalau misalkan ada dua anak yang bermasalah, itu sebenarnya di samping saya cari akar permasalahan, saya ada ceramah. Ya, ceramah tentang ya bagaimana kehidupan yang tidak kekal, ya seperti itu. Kemudian yang lain juga saya juga seperti itu. Kemudian setelah misalnya saya kasih pencerahan terkait masalah kehidupan dan sebagainya, kita ini tidak selalu sama. Apalagi misalnya kalau kita ini guru, kita tidak selamanya satu kantor. Suatu saat akan terpisah. Begitupun anak-anak. Anak ini kan di sini, di sini hanya 3 tahun. Meskipun misalnya di kelas 2 atau kelas 3 ada permasalahan dengan kamu, dengan temanmu, tapi suatu saat ada yang namanya alumni, kau akan saling mencari seperti itu. Oh, jadi Bapak melakukan pendekatan secara personal Ya, atau siraman-siraman rohani ya, supaya tersentuh hatinya dapat menyelesaikan masalah. Pertanyaan terakhir Pak, adakah pembelajaran atau refleksi Bapak terhadap selama ini menangani beberapa kasus? Apa pelajaran yang Bapak bisa ambil dari kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak? Iya, pelajaran yang saya ambil dari lingkungan sekolah itu bentuk kesyukuran saya ketika ada masalah saya selesaikan. Kemudian pengalaman yang bisa saya petik dari ini bahwa menyelesaikan masalah itu tidak mudah, tetapi ada proses. Kemudian ketika kita menemukan masalah tanpa mengetahui akar permasalahan, kita tidak boleh memponis seseorang bahwa kau yang bersalah. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Jadi dapat saya simpulkan dari benang merah bahwa Bapak tidak langsung saja mengambil keputusan. Bapak mengetahui dulu akar permasalahannya dan mengetahui dari sisi A dan sisi B. Ya, intinya saya juga di sini kita kan dilahirkan mestinya derajatnya sama di mata Allah. Kita ini hidup saling mengingatkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga Bapak menjadi Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Harapan dapat terus berkembang dan berjalan. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.